Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share 6 tips bagaimana untuk menghindari agar foto tidak misfokus ketika kita gunakan lensa auto. Seperti apa tips dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Kita pastinya pernah mengalami sebuah permasalahan, terutama tentang fokus. Ketika kita lihat di viewfinder itu, kita sudah mendapatkan fokus dengan ditandai titik fokus itu berubah warna menjadi merah dan terdengar bunyi bip. Namun ketika kita jepret dan ketika kita preview itu fokusnya malah lari ke depan ataupun ke belakang dari titik fokus yang sudah kita targetkan atau kita tetapkan. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan permasalahan tersebut. Untuk itu kita harus tahu penyebabnya seperti apa, sehingga nantinya kita bisa untuk mencari solusi bagaimana foto tersebut agar tidak sering mengalami misfokus. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan misfokus dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah fokus tidak akurat dikarenakan permasalahan dari gear ataupun peralatan yang kita miliki, misal dari kamera ataupun dari lensa. Untuk beberapa kamera itu terdapat fitur yang kita bisa gunakan untuk mengkalibrasi dari fokus. Namun di beberapa kamera tertentu juga tidak ada fitur tersebut. Untuk kamera Canon dan Sony itu terdapat AF micro adjustment. Sebenarnya videonya sudah pernah saya buat. Untuk jelasnya nanti silahkan lihat link yang ada di atas atau nanti saya tuliskan di kolom deskripsi bagaimana cara kalibrasinya. Namun untuk kamera tertentu yang tidak ada fitur AF micro adjustment ataupun kalau Nikon itu AF fine tune, itu solusinya yaitu kita berganti gear tersebut ataupun kita bawa ke servis untuk melakukan kalibrasi. Penyebab yang kedua adalah kurang tepat memilih AF point selection. AF point selection itu adalah bagaimana kamera menentukan titik fokusnya. Itu terdapat dua pilihan, yaitu secara auto. Jadi ketika kita mau memfokuskan, jadi kita tekan shutternya ini separuh, itu kamera yang menentukan titik mana saja yang akan fokus ataupun bagian mana saja yang sangat kontras sehingga itu bisa menjadi target fokus yang bisa dikunci. Dan yang kedua adalah secara manual. Secara manual ini kita yang menentukan titik fokusnya, mau yang titik fokus di tengah, di samping kiri, atas ataupun di bawah. Di beberapa kamera yang baru-baru ini titik fokusnya itu semakin banyak sehingga sangat mempermudah kita untuk menentukan area mana yang akan terkena fokus. Namun bagi kamera-kamera yang memiliki titik fokus yang sangat sedikit, itu disarankan untuk memilih titik fokus yang berada ataupun mengalami cross. Biasanya autofokusnya lebih akurat. Kalau saya sendiri sih lebih memilih untuk menaruh titik fokusnya itu di titik tengah. Namun di kondisi tertentu objek ataupun point of interest kita itu tidak selamanya berada di tengah. Jadi kita perlu melakukan sebuah teknik, yaitu teknik recompose. Secara garis besar yaitu kita mengunci dulu bagian mana yang nantinya akan kita target ataupun kita jadikan sebagai fokus. Misalnya di area mata, jadi kita fokuskan dulu di mata, kemudian tahan separuh baru kita geser. Itu secara garis besarnya. Nanti akan saya bikinkan video tersendiri tentang sebuah teknik yaitu recompose yang sangat mudah dan mempercepat kita, yang memiliki tingkat keakuratan yang lumayan. Bagi teman-teman yang memiliki kamera yang titik fokusnya nggak banyak, semisal 6D ini hanya beberapa titik fokus, jadi butuh teknik recompose untuk bisa mendapatkan fokus di area yang kita inginkan. Jadi bagi teman-teman yang sering mengalami misfokus dikarenakan penentuan titik fokusnya itu secara auto atau AF point selectionnya itu di set oleh kamera, lebih baik kita gunakan yang AF point selection yang manual. Jadi kita yang menentukan titik fokus mana yang akan kita jadikan sebagai target fokus. Penyebab yang ketiga adalah kita salah dalam menempatkan ataupun meletakkan titik fokus. Kita selalu saja menaruh titik fokus itu pada area wajah, khususnya yaitu di area mata. Namun di kondisi tertentu area mata ini kurang terlalu kontras sehingga
memungkinkan untuk fokus itu bisa lari ke depan ataupun ke belakang, dikarenakan area mata ini nggak terlalu, misalkan seperti ini kan area mata nggak terlalu mendapatkan cahaya yang melimpah, sehingga nantinya kemungkinan ketika kita mau mengunci fokusnya di area mata itu kemungkinan untuk miss fokus itu lebih besar daripada ketika kita taruh area fokus itu di area pipi yang sebelah sini. Jadi tipsnya bagi teman-teman yang selalu mengarahkan di area mata dan sering mengalami miss fokus, solusinya yaitu cari area yang sejajar dengan area mata ataupun area yang di sekitar, yang sebisa mungkin di area wajah. Tapi kalau memang di area wajah ini tidak terdapat area yang kontras, misalkan seperti ini kan juga mendapatkan cahaya yang lumayan banyak jika dibandingkan dengan area mata ini, itu kita bisa gunakan sebagai titik fokus yang nantinya akan kita kunci. Namun jika area wajah ini sama-sama samar, solusinya adalah kita pilih area yang memiliki kontras yang lebih tinggi, misalnya itu di bros ataupun di mahkota dari mempelai wanita. Itu ketika kita gunakan bukaan yang agak sempit ya, jadi kemungkinan untuk miss fokus itu lebih sedikit ataupun lebih kecil, dikarenakan ruang tajam dari F ataupun diafragma yang kita pilih itu agak lebar, sehingga ketika kita fokuskan di sini kemungkinan itu area mata pasti akan terkena fokus juga. Namun ketika itu tidak sampai ke area mata, salah satu solusinya lagi yaitu kita geser AF micro adjustmentnya. Jadi katakanlah brosnya itu terlalu maju, maka AF micro adjustmentnya kita mundurkan sehingga area mata masih bisa terkena dari fokusnya. Mungkin agak ribet ya, tapi itulah salah satu cara untuk mengatasi miss fokus ketika area wajah ini tidak terlalu kontras ataupun cahayanya terlalu samar sehingga menyebabkan dari miss fokus. Oke, penyebab yang keempat adalah low light ataupun backlight. Kondisi pencahayaan low light jelas itu sangat mempersusah ataupun mempersulit dari fokus ataupun kinerja autofokus kita untuk bisa melock ataupun bisa mengunci dari fokus yang kita inginkan. Kemudian area backlight itu pun juga sangat mempersulit kamera untuk menentukan ataupun area mana yang akan nantinya dijadikan sebagai area yang fokus, sehingga kita perlu trik untuk bisa menyiasati agar kita bisa mendapatkan fokus di area ataupun di kondisi low light ataupun backlight. Untuk kondisi low light yang pastinya salah satu opsinya yang utama yaitu kita tambahkan cahaya continuous light. Misalnya kita bisa gunakan LED ataupun kita bisa gunakan apapun itu yang bisa membuat area low light itu bisa lebih terang. Misalnya nih kita gunakan senter kah ataupun kita gunakan handphone kita sebagai area penerangan agar bisa mendapatkan fokus. Jadi ketika low light adalah kasih cahaya yang lebih di area yang ingin kita fokuskan. Namun jika itu tidak ada, solusinya yaitu kita gunakan manual fokus. Demikian juga dengan backlight. Ketika backlight ya salah satunya opsinya ya kita berikan cahaya yang lebih di area mana yang ingin kita fokuskan. Namun ketika itu tidak ada ataupun kita tidak membawa sumber cahaya yang lain, ya kita gunakan manual fokus untuk mencari fokusnya. Untuk bagaimana bisa mendapatkan fokus yang akurat menggunakan manual fokus, nanti akan saya bikinkan video tersendiri. Oke, untuk penyebab dari miss fokus selanjutnya yaitu ruang tajam yang terlalu sempit. Untuk ruang tajam ini ataupun DOV atau deep of field ini sangat mempengaruhi tentang kamera ataupun sistem autofocus itu meletakkan fokus. Ketika kita geser sedikit itu pun terkadang sangat mempengaruhi dari area fokus. Jadi ketika kita gunakan dove ataupun ruang tajam yang agak sempit, maka kita harus benar-benar menentukan titik fokus yang benar dan tidak kita geser ataupun kita tidak gunakan teknik recompose, karena ketika kita gunakan teknik recompose itu bisa merubah jarak ataupun bisa merubah area fokus yang awalnya kita kunci kemudian bisa bergeser dikarenakan terlalu tipisnya dari ruang tajamnya. Untuk solusinya ya kita gunakan live view, karena ketika dove sempit kita gunakan viewfinder itu kemungkinan miss fokusnya itu bisa lebih besar. Namun ketika kita gunakan live view untuk DSLR itu
kecepatan fokusnya memang agak lambat, namun keakuratannya itu bisa lebih besar jika dibandingkan dengan viewfinder. Opsi lainnya ketika teman-teman sering mengalami misfokus ketika menggunakan DOF yang sangat sempit, ya paling nggak kita tambahkan diafragmanya lagi sehingga meminimalisir untuk mengurangi dari misfokus. Misalnya yang awalnya kita gunakan bukaan di 1,8 ya kita up jadi f2 ataupun f2,2, 2,5. Jadi dengan sedikit menambahkan area fokus itu bisa diharapkan bisa mengurangi dari misfokus. Penyebab yang terakhir adalah background ataupun foreground terlalu terang jika dibandingkan dengan POI. Ya mungkin permasalahan ini sering kita alami ketika kita motret di pelaminan. Itu biasanya pelaminan ataupun dekor pelaminan ini lampu-lampunya ini sangat terang sehingga menyebabkan foto ini lebih sering miss ataupun sering larinya ke arah dari pelaminan ataupun di dekornya. Untuk mengatasinya ini jelas kita gunakan lampu pun dekorasinya bakalan lebih terang. Opsinya ya kita harus memilih area mana yang lebih kontras di bagian dari pengantin. Misalkan ya seperti solusi di yang ketiga tadi, kita cari yang lebih kontras. Kalau memang tetap misfokusnya tetap ke sana, kita kalibrasi ya tetap larinya ke background, ya mau nggak mau ya kita harus gunakan fokus manual ataupun manual fokus untuk bisa mendapatkan fokus yang sesuai dengan kita inginkan dan agar foto itu bisa terlihat tajam dan sesuai dengan keinginan kita maupun keinginan dari klien. Oke, itu tadi beberapa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman masih bingung ataupun masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya buat selanjutnya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Atau teman-teman punya solusi lain selain yang saya sebutkan tadi, mari kita diskusi di kolom komentar. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan ataupun bisa menambah ilmu dari kita semua. Ada 6 penyebab. Yang pertama adalah karena peralatan kita yang perlu dikalibrasi. Yang kedua itu dikarenakan kita kurang tepat dalam memilih AF point selection, gunakan yang auto, karena ketika auto itu pasti yang area kontras yang akan dipilih oleh kamera. Yang ketiga adalah kita salah dalam menempatkan dari titik fokusnya. Misalkan kita terlalu fokus ke area mata padahal di area wajah itu sangat samar ataupun sangat low light ataupun sangat kurang mendapatkan sinar, sehingga itu bisa menyebabkan misfokus ke arah belakang ataupun ke area yang mempunyai cahaya yang lebih. Solusinya yaitu cari area yang kontras yang sekiranya masih segaris ataupun masih searea yang kita inginkan, ataupun biasanya untuk manusia itu titik fokusnya harus kita letakkan di area mata. Untuk yang selanjutnya adalah low light ataupun backlight. Jadi low light dan backlight ini sangat susah untuk kita dapatkan fokus. Salah satu opsinya ya kita memberikan cahaya yang lebih ataupun kita gunakan manual fokus. Yang kelima yaitu ruang tajam yang terlalu sempit sehingga untuk timbul misfokus itu sangat lebih besar. Solusinya yaitu kita angkat lagi dari settingan diafragma. Jadi katakanlah dari 1,8 kita gunakan f2 ataupun f2,2. Diharapkan untuk meminimalisir dari misfokus. Dan yang terakhir yaitu background ataupun foreground yang terlalu terang jika dibandingkan dengan POI, yang pastinya ini akan sangat sulit ketika kita paksakan tetap kita cari ataupun kita tempatkan fokus di area mata. Sebagai solusinya ya kita sama seperti solusi di nomor 3. Jadi kita cari area yang kontras ataupun area yang lebih terang di bagian dari pengantin katakanlah. Namun ketika pengantin tidak ada bros, tidak menggunakan bros, tidak menggunakan mahkota, ya opsinya ya kita gunakan manual fokus ataupun kita bisa menggunakan mode live view yang lumayan untuk mendapatkan fokus yang lebih akurat. Namun live view mempunyai beberapa kekurangan, salah satunya yaitu kecepatan dalam mencari fokus. Untuk live view ini sangat lambat sekali untuk mencari fokus. Itu ketika kita gunakan kamera DSLR ya, mungkin kamera mirrorless ya bakalan
lebih cepat jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Oke, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.